Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Aprilia Nanta Peutung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PCR. Nah, mungkin kita semua sudah mengetahui apa itu PCR. Apalagi pada awal tahun 2020, kita mendengar tentang kasus yang masih sampai sekarang ini, yaitu COVID-19. Lalu, apa hubungannya PCR dengan kasus COVID-19 tersebut? Ayo kita bahas lebih lanjut instrumen tersebut. Pengertian PCR. PCR atau singkatan dari Polymerase Chain Reaction yang merupakan serapan dari bahasa Inggris yang artinya reaksi berantai polimerase. PCR ini merupakan suatu metode sintetis enzimatik yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA secara in vitro. Dengan menggunakan metode ini, dapat meningkatkan jumlah urutan DNA berkali-kali lipat dari jumlah awalnya. Jadi, secara umum, PCR adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat banyak salinan dari suatu segmen DNA. Proses ini akan menghasilkan sejumlah besar salinan dari sampel awal yang kecil. Dengan adanya aplikasi segmen DNA, memungkinkan kita untuk mendeteksi virus atau bakteri patogen, identifikasi individu atau sidik jari DNA, dan beberapa penelitian ilmiah yang melibatkan manipulasi DNA. Lalu, apa fungsi utama dari PCR? PCR merupakan teknik yang sangat berguna dalam membuat salinan DNA. Dengan alat ini, memungkinkan sejumlah kecil sekuens DNA tertentu disalin atau berkali-kali untuk diperbanyak sehingga dapat dianalisa atau dimodifikasi secara tertentu. Sebagai contoh, PCR dapat digunakan untuk menambahkan situs enzim restriksi atau untuk memutasikan atau mengubah basa tertentu pada DNA. PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan sekuens DNA tertentu dalam sampel. Di sini, PCR memanfaatkan enzim DNA polimerase yang secara alami memang berperan dalam memperbanyak DNA pada proses replikasi. Namun demikian, tidak seperti pada organisme hidup, proses PCR hanya dapat menyalin fragmen pendek DNA, biasanya sampai dengan 10 kb atau kilobase pairs, yaitu 1000 pasang basah. Nah, fragmen tersebut dapat berupa suatu gen tunggal atau hanya bagian dari suatu gen. Nah, bagaimana sih prinsip kerja mesin alat ini? Inti dari prinsip kerja PCR adalah perulangan siklus untuk melipat gandakan DNA. Pada prosesnya ada 3 tahapan yang perlu Anda ketahui, yaitu yang pertama denaturation atau denaturasi, yang kedua annealing, dan yang ketiga elongation atau elongasi. Nah, ketiga prinsip tersebut akan dijelaskan dengan tahapan proses PCR. Yang pertama yaitu denaturasi. Nah, istilah denaturasi ini sering juga disebut tahap peleburan atau melting. Tahapan ini berlangsung pada kisaran suhu 94 hingga 96 derajat Celcius. Pada tahap ini, ikatan hidrogen DNA akan terputus dan DNA menjadi berbekas tunggal. Umumnya, tahapan ini dilakukan agak lama untuk memastikan semua berkas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi template atau patokan bagi primer untuk menempel. Yang kedua yaitu annealing. Tahap annealing atau penempelan berada setelah proses denaturasi. Primer menempel pada bagian DNA template yang komplementer urutan basanya. Tahap ini dilakukan pada suhu sekitar 45 derajat hingga 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak sesuai menyebabkan gagalnya penempelan primer atau primer menempel di sembarang tempat. Durasi tahap ini yaitu 1-2 menit. Dan yang ketiga yaitu elongasi. Elongasi atau pemanjangan atau juga dikenal dengan istilah extension. Nah, suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang digunakan. Dengan Taq polimerase, biasanya suhu berada di kisaran 76 derajat Celcius.
Proses ini terjadi setelah tahap annealing atau penempelan. Nah, dari ketiga tahapan di atas, yakni denaturasi, annealing, dan elongasi, merupakan satu buah siklus amplifikasi. Siklus tersebut akan terus berulang hingga mendapat jumlah kopi DNA target yang telah ditentukan. Nah, di sini saya akan menunjukkan video mengenai prinsip kerja dari PCR tersebut. Beberapa penyakit infeksi yang dapat dideteksi oleh PCR, yaitu yang pertama ada gonore, yang kedua ada chlamydia, yang ketiga penyakit Lyme, yang keempat pertussis atau batuk rejan, yang kelima infeksi cytomegalovirus, yang keenam ada infeksi human papillomavirus atau HPV, lalu ada infeksi human immunodeficiency virus atau HIV, yang kedelapan ada hepatitis C, dan yang terakhir yaitu COVID-19. Pasien yang mengikuti tes PCR akan diambil sampel usap atau swab test yang perlu diberikan pengarahan bahwa prosedur ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman baik selama proses maupun sesudahnya. Nah, selain dengan tes usap, sampel untuk tes PCR juga bisa diambil dari darah, urin, atau cairan serepsopinal. Hal ini akan disesuaikan dengan jenis penyakit yang ingin dideteksi oleh tes PCR. Jadi, setelah proses pengambilan sampel selesai,
akan dilakukan pengiriman sampel untuk selanjutnya diproses dan dibaca oleh alat PCR. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan swab test, setelah proses pengambilan sampel lendir, dokter akan memasukkan alat swab ke tabung plastik, kemudian menutup rapat tabung plastik tersebut. Lalu, tabung plastik ini akan dimasukkan ke tabung khusus limbah berbahaya atau biohazard dan dibawa ke laboratorium untuk selanjutnya diolah dan dimasukkan ke alat PCR untuk mendapat hasil. Nah, hasil tes PCR bisa diketahui dalam waktu 1-2 hari. Sampai saat ini PCR telah diaplikasi pada berbagai bidang seperti pada isolasi DNA, kuantifikasi DNA, mutasi genetik, sequencing, deteksi penyakit, deteksi infeksi, forensik, dan masih banyak lagi.